Kali ini, tim Kuntet Dilaga akan mencoba mengeksplor suatu tempat, area permainan di kawasan Solok, Sumatera Barat. Tempat ini didirikan pada tahun 1971 dan mulai ditutup pada tahun 2008. Konon katanya, sebelum ditutup di tempat ini sering terjadi keanehan dan penampakan, dan masih banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Untuk itu, kami dari tim Kuntet Dilaga akan mencari kebenaran dari rumor-rumor yang beredar di tempat ini. Ikuti terus perjalanan kami. Salam keberanian. Oke, selamat malam guys. Kembali lagi sama gue Ayu di channel YouTube kita, yaitu Kuntet Dilaga. Malam ini gue lagi ada di sebuah tempat yang bisa dibilang kalau di daerah sini cukup terkenal ya, karena ini merupakan suatu tempat rekreasi keluarga juga, seperti tempat yang kita telusuri kemarin. Tapi bedanya di sini udah lama nggak kepake. Bisa dibilang udah lama nggak didatangi ya sama orang-orang yang ingin berekreasi di sini. Untuk malam ini rencana kita bakalan ngadain penelusuran mengenai kejanggalan-kejanggalan yang ada di tempat ini. Konon katanya di sini sering terjadi penampakan karena banyak sekali bangunan ini yang udah tidak terurus. Jadi mungkin ada baiknya kita cari tahu ya. Tapi sebelumnya kita temui dulu orang yang lebih tahu tempat ini, biar kita nggak nyasar. Bener banget, biar kita nggak nyasar. Dan selanjutnya nanti kita bakalan ke dalam, bakalan lihat-lihat tempat-tempat yang akan kita jadikan objek buat penelusuran kita. Oke, jangan lupa subscribe ya channel YouTube kita. Oke, check it out. Oke, jadi gue bakalan kenalin sama kalian. Ini ada si penduduk lokal di sini yang emang cukup tahu ya gimana sih di daerah ini, tempatnya seseram apa sih wahana atau tempat rekreasi yang kita jadikan sasaran penelusuran kita. Oke, langsung saja, silahkan bang. Selamat malam. Malam. Dengan siapa bang? Yuda. Oh, bang Yuda. Oke. Kita bakalan nanya sedikit ya bang ya. Abang udah berapa lama tinggal di sini? Waduh, kalau hitung lama ya udah dari kecil, bisa dibilang itu udah 20 tahun. 20 tahun. Berarti rasanya nggak salah ya kita bakal nanya sama abang ini, karena otomatis pasti tahu lah ya kan. Oke, sekarang ini merupakan salah satu tempat pemandian lah ya bang, rekreasi keluarga. Jadi menurut abang tempat ini seseram apa sih, dan gimana sih gonjang-ganjing tentang tempat ini? Ini kalau soal mistis ada dua cerita di sini. Yang pertama, biasanya ada kampus di daerah tempat tinggal saya. Mereka biasanya melakukan ospek di tempat kreasi ini. Nah, itu pernah suatu malam pas udah terakhir mau ospek, salah satu dari anggota ospek kampus ini ada yang mengalami kerasukan waktu itu. Gara-gara apa? Gara-gara mandi
udah kesorean tapi masih mandi di salah satu kolam di sini. Itu dia mengalami kerasukan pada malam hari. Oh gitu, berarti ada yang kerasukan. Berarti mereka ngecamp ya bang di sini? Iya, mereka ngecamp. Itu biasanya kayak persami gitu, Sabtu Minggu gitu. Oh iya kayak acara persami ngecamp gitu kan. Jadi kronologi dia sampai kesurupan karena dia sering maksudnya dia itu mandi karena terlalu sore gitu. Iya, udah terlalu sore, udah sampai jam 4 dia masih mandi. Nah, pas sudah masuk ke tenda, itu saya dengar cerita dari salah satu saudara saya, dia juga ikut ospek di sini. Ini si cewek ini, dia masih ngotot mandi pas sudah jam 4 sore. Pas sudah masuk tenda itu nggak tahu kenapa dia itu teriak-teriak sendiri, nangis-nangis gak jelas. Dan sempat ingin lari masuk lagi ke kolam pada jam 7 malam. Gitu. Lari lagi dia pengen mandi katanya. Dia ngotot pengen mandi lagi di kolam itu. Terus gimana penanganan bagi cewek yang kerasukan itu bang? Alhamdulillah waktu itu ada orang bisa lah ya ngobatin, ya bisa lah ngobatin salah satu mahasiswa di sini gitu. Kalau untuk yang masuk ke tubuh si cewek itu wujudnya apa ya bang? Kalau bisa diceritakan. Waktu itu sih dia bilangnya gini, waktu kesurupannya itu pas dia lari nih dari tenda pengen mandi lagi itu pas di kolam, katanya di sana ada anak kecil. Jadi entah ini rumor, saya juga nggak dapat kabar ya. Kabarnya di sana itu ada anak kecil yang meninggal di saluran pembuangan air itu. Pas itu kelepas. Jadi anak kecil itu ditarik sama air terus. Akhirnya kekurangan oksigen. Iya, air buangan kolam kan biasanya dibuang ke kolam. Di sini ada kolam kotor, itu buat air pembuangan. Nah, itu dia kejebak di sana. Itu yang saya tahu sih. Yeah. Oh gitu. Lalu bagi masyarakat di sini karena udah ada kejadian itu, mengurangi nggak antusias mereka untuk datang ke tempat rekreasi ini? Mungkin kalau masyarakat di sini sendiri mungkin udah biasa ya kalau soal ini. Cuman banyak yang diganggu itu orang-orang pendatang, Kak. Oh, jadi bagi para pendatang ya. Mungkin dia nggak tahu gimana harus jaga kesopanan di sini. Mungkin dia ya itu aja sih. Rata-rata di sini pendatang sih yang kena. Terus selain itu ada nggak cerita-cerita dari pendatang yang datang ke sini mengenai penampakan yang sering mereka lihat, terutama kan ada juga ya acara mereka yang ngecamp di sini, otomatis pasti ada acara malamnya. Gimana, ada nggak cerita-cerita dari mereka tersebut? Ya rata-rata sih ya cuman mahasiswa itu yang lebih kebanyakan yang kena kerasukan ketimbang orang-orang di sini. Kalau untuk penampakannya ada nggak bang? Penampakan ya kurang tahu sih saya nggak. Kan banyak rumornya sih, banyak yang lihat di sini. Apa yang biasanya bang dengar rumornya, nampak apa gitu, lihat apa gitu? Ini cerita dari salah satu teman saya ya. Dia waktu itu malam-malam dia kesini cuma iseng-iseng gitu, sok-sok uji nyali gitu, sok-sok ya nantangin lah gitu, ya kan, paham. Nantangin. Katanya tuh di pohon itu ada sesuatu gitu. Pohon mana bang? Di pohon dekat sini ada, di dekat kolam ini ada pohon besar. Sejenis apa pohonnya bang? Jenis pohon apa ya? Coba lihat, ada nggak sih pohonnya? Coba. Oh nggak kelihatan di sini. Dong, arahin ke sana, ada nggak? Kelihatan nggak? Di dalam. Iya. Ini kan cuma gerbang. Iya, ini di sini baru di gerbangnya. Itu pohon besar itu ada di dalam. Oh, bukan pohon ini ya? Kayaknya juga besar sih. Iya. Oh gitu. Aduh, udah mulai merinding ya. Iya. Aduh. Ada ceritanya lagi sih. Penjaga di sini. Penjaga di sini juga sempat ngobrol sama saya. Saya juga sering main di sini kan. Dia sering dengar cewek ketawa-ketawa TV itu di dalam kolam. Di dalam kolam? Iya, di kolam renang ini. Ya, soalnya ya kami sebelum kesini sih sempat dengar juga sih ceritanya bang, kalau emang ada sesuatu lah di kolamnya kayak gitu. Selain anak kecil yang mandi itu, ada yang pernah meninggal atau gimana gitu? Enggak, saya nggak dapat kabar lagi, Mbak. Berarti emang nggak tahu ya bang ya? Iya.
Nanti kita bakalan gali lagi deh Iya. ya. Nanti abang bisa kan teman kita buat ke dalam? Oh bisa bisa. Bisa kan? Bisa. Oke, terima kasih. Oke guys, kan kita udah cerita-cerita ini sama Abang Yuda. Jadi setelah ini kita bakalan lanjut ke dalam. Bakalan ditemani sama Bang Yuda oleh kru-kru kita juga ya. Oke, gua pamit dulu. Sumpah nggak tahu mau ngomong apa ya. Kok jadi nggak enak gini perasaan gua. Udah deh. Saksikan terus ya. Sumpah gue bingung guys. Gue jujur gue udah merinding. Sumpah udah. Bye. Kenalan sama kru-kru kita yang nanti bakal masuk ke dalam tempat pemandian yang bakal jadi objek wisata. Oke. Bang, gimana nih? Kenalin dulu. Bang Diki. Siap nggak masuk ke dalam? Siap. Mantap. Lagi dong, sini dong. Siapa nama Bang? Hari Oke, Bang Ari. Gimana perasaannya buat malam ini? untuk meninggalkan kayaknya. Iya Bang. Perasaannya gimana nih Bang setelah lihat tempatnya? Di gerbang tadi udah ada yang nyambut ya. Iya, udah ada nyambut beneran kan? Wajar gue merinding. Lagi dong. Sini. Oke, ikutin gue. Ayo. Sini. Yogi gimana Gi? Siap. Yakin Gi? Gak takut Gi? Gak lari lagi Gi? Salah nggak? Iklannya ya. Mantap ya? Enggak. Terus ini? Oke, sini lagi satu lagi ada kru kita. Bang Wanda. Oke, gimana Bang? Abang ikut masuk nggak? Ikut. Yakin ikut masuk? Insya Allah. Balik penakut nih guys. Oke, tadi ada juga Bang Ade. Kayaknya dia lagi cari kopi ya, karena lagi siapkan mental, lagi puding. Ya, doakan kita aman aja di dalam ya guys. Dan apa yang kita cari dapat kita temui nanti di dalam. Mudah-mudahan kita nggak ganggu ya. Oke, stay tuned. Bye. Oke guys, kita udah di dalam. Jadi kita baru ada di balkon pertama ya. Balkon pertama. Tapi akses ke kolam ternyata ditutup karena ini udah lama nggak dipakai dan terbengkalai juga. Maka penjaga di sini menutup semua akses ke kolam. Jadi kita nggak bisa kayak ini lihat apa yang ada di kolam. Tapi kita usahakan kalau bisa ambil gambar dari jauh aja kali ya guys. Mudah-mudahan bisa ya. Tapi kalau dari kondisi sekarang lihat di bawah sana ada Tadi. apa? Di bawah sana udah ditutup, jadi Masuk. nggak bisa. Ini Bang, lihat apaan sih Bang? Ada mata, cahaya mata. Cahaya mata. Ya. Gimana? Tadi. Yang. Masuk bukan? Di bawah. Tadi. Lain. Enggak. Udah mulai menegangkan guys. Kita kayaknya bakalan turun ke bawah. Keadaan udah mulai mencekam. Sekarang udah menunjukkan pukul 1:30 pagi. Semangat yuk guys. Semangat. Berapa dah? Hai Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana ya? Di mana ya, Mari? Mana? Yuk, mana? Wah, men.
Assalamualaikum. Sekolah anak kurang phone. Salah satu kru mendengar suara air. Mereka rekam dah. Ada mek. Wih lu lama lu tua serius tak bang? Nggak serius lama lu tua. Yona. Mama. Pasti ada mari. Apa mari aku doang mari. Belakang lah. Mundur pelan-pelan. Lupa. Tiba-tiba angin guys, ada yang melempar guys. Tidak lagi guys. Lihat guys, mari temani kamera dan lampu. Belum terlihat. Aku cium. Dan lampu. Belum terlihat. Salah, tanya gitu. Sama ada lain yang masuk. Tantang mau masuk. Sana. Sana.
Wah, wah, jangan lah. Tidur bang? Mana petir bang? Apa? Panas kan? Tidur bang? Mana? Oke, tenang mana? Nampak merah. Nampak merah. Saya taruh sentuh sini. Depan dia Bang Ali. Hah? Aku di depan dia semua. Tapi sentuh penampak tu, sentuh tu. Sentuh dah bang. Di situ bang. Ini dah tembok dia. Murah tu Bang. Ini udah lihat tembok aja dia. Tembok acting. Bodoh. Sudah dari tadi. Abang malu nak sah. Hah? Abang malu nak sah. Dan apa? Oh, ini beraksi. Dia masuk itu. Kawasan. Ini apa bang? Hah? Kiri. Ah, kiri. Berasa lah lah. Mari kita balik. Ayo anak tadi ya. Serius bang. Tidak ada. Man. Seangin soal. Ini lawan bang. Ya remote bang. Ya kalau itu ada dua itu. Ini lawan bang. Lawan. Satu pada bang. Tak tahu dia. Man. Dia tak seangin bang. Hah? Seangin tak? Buang aja, buang. Buang. Ya. Dia tak kecil bang. Oh, man. Kali jalan ini. Mulai sana. Buang. Kan bang. Banget. Ini tuan itu. Apa? Hah? Mana percaya deh. Di? Dengan suka. Di mana? Apa? Gua. Kam gigi. Tak nampak dah. Apa?
tua. Bentar bang. Apa? Kayu gancang. Nonda. Masih ada di naik. Tahu? Tidak, sebentar dia. Cair putih ha, merah. Dia kuning. Gancang. Mana kendaraan bang? Lewat. Enggak bilang, enggak. Honda jalan situ lah. Gancang dia tak mungkin pak. Ini mari ya. Iyo pagi dia kok tiba pusing enggak. Orang ni tak itu dulu jauh dikit dia. Jadi guys. Lanjut pekat. Aku. Nak tunggu kerambi, tunggu batang. Itu yang curiga ya tadi. Lanjut lanjut ujinya di psikoset. Itu Ke curiga bawah. tahu boleh itu. Ayo jam 2 balik lanjut ah. Ini kena masuk. Dia tak WhatsApp ni dulu. Enggak WhatsApp ni bang. Ada sangian. Ya sangian dah. Kayak di cetelan. Aman. Terasa. Ini dia. Terus. Ya. Kuburan keluarga. Belakang. Bakal malam. Bakal mah. Enggak cek. Saya lihat tetapan Baida takut serius pak. Kau pernah ikut serius? Serius pak? Masih di jalan dulu. Serius bang? Aku tidak ada orang pernah ikut. Apa kemarin? Apa? Dia cari kerja. Beli flash nomor. Tak sekarang. Center bulat ketek ni mah? Amblur apa kamera? Ya bikin bang jelek. Di belakang kuburan keluarga itu. Mari masuk mari. Bang Banjas. Alun dari hasil lah. Ini yang cek. Center punya Banjas. Ini cek dari dia lagi. Jadi ada dia kalau center. Bang. Masuk. Mau tuh tay dah. Jangan. Kau dah tahu dah. Baru nak kuduk tu. Yang ni yang mana nak kuduk? Kan ada barek. Duduk ada barek. Tak hari ini dah boleh. Tak tahu dah. Pun badan dia tak panggil. Dia ada semua model tam. Perlu ada sedikit. Dia dah sebab balik belum tu. Tak tahu dah. Pun badan dia tak panggil. Dia ada semua model tam. Perlu ada sedikit. Dia dah sebab balik belum tu. Nasi. Tak bawa. Bisa wah apa?